welcome to our EMC Church Online. Welcome on to this channel, and also the people that haven't been here before. I'd like to ask everyone just to join in as we listen to the sermon. But before we listen to the sermon, we'll just do a little bit of worship, and I'd ask everyone just to join in as well as we sing the song Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Thank you, God, for everything that you've done, Lord. Thank you for this wonderful day, Lord. We also pray, Lord Jesus, that, Lord, you'll equip each and every single person, Lord, that is watching this, Lord. And also pray, Lord Jesus, that you'll strengthen every single person, Lord Jesus, in whatever we're going through right now, Father God. Also pray, Lord Jesus, let your Holy Spirit touch them, Lord Jesus, and heal them and help them in every way they can, Lord Jesus. Lord, for today's service, Lord, I also pray, Lord Jesus, for Pastor Yonki, Father God, that you will bless him, Lord, use him, Lord. Give him the wisdom that he needs, Lord Jesus, so that he can spread your word, Father. I also pray, Lord Jesus, that you protect him, Lord, bless him, and Lord, bless his family as well, Father God, and everything that they do for you, Father God. Lord, I pray, Lord, let your Holy Spirit take over, Father God. Let your Holy Spirit guide Pastor Yonki, Lord, so that he can share your word, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hide him behind your cross, Lord. Thank you for everything that you've done as well, Father God. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. Good morning. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Sunday Service hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Salam sejahtera bagi saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah. So, hari ini kita masih tetap dalam keadaan lockdown. Jadi, tapi bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kita masih bisa
bertemu pada pagi hari ini. Juga untuk saudara yang ada di luar kota Sydney, baik yang di Australia, belahan Australia yang lain, ataupun yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Sekali lagi juga saat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan apa yang menjadi tema dari minggu yang lalu, yaitu Building Yourself Up. Yang kemarin minggu lalu kita sudah melihat bagian yang pertama, kita sekarang melihat yang bagian kedua. Ya. Tapi sebelumnya kita coba lihat lagi ayatnya. Ya. Akan tetapi, dari Yudas 1:20 ya, yang minggu yang lalu, akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Atau but you dear friend, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya sekilas saja ya bahwa kata kerja epoi kodomeo ya atau membangun di sini berarti membangun dari yang sudah ada ya, meneruskan dari fondasi yang sudah dibangun dan menyelesaikannya. Nah, itu yang dimaksud, dan bangunlah dirimu ya, di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi dibangun di atas dasar yang sudah diletakkan. Ya tentunya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan diletakkan di atas dasar, yaitu dasar pengajaran para rasul ya, dasar dari pengajaran Tuhan Yesus. Dan itulah yang ada yang sedang akan kita bangun terus pada hari-hari ini, di mana Tuhan ajarkan kepada kita ya, Yudas yang kita tahu tadinya orang yang tidak percaya, tetapi sehingga dia bisa memberikan nasihat seperti ini, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, ini sesuatu hal yang harus benar-benar kita ikuti ya. Kita teladani nasihat daripada rasul ini ya, gitu. Dan saudara, jadi part kedua ya, berdoa dalam Roh Kudus atau pray in the Holy Spirit. Kita lihat, saya lihat dalam kata kerja gerikanya proseochomai, artinya make a prayer earnestly to pray to God with serious prayer. Jadi kita berdoa dengan benar-benar earnestly, dengan seriously, dengan segala yang ada dalam kita ya. Kita benar-benar merendahkan hati ya untuk menyenangkan Dia. Ya, untuk datang kepadanya, kehadiratnya dengan segala keberadaan kita. Ya, itulah, dan ini adalah doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya, itu. Nah, kita lihat dalam Galati pasal 4 ayat 16. Ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini saudara. Ya, keunikan kita ya sebagai orang percaya itu memang luar biasa. Ya, kita diberikan atau diadopsi sebagai anak, sehingga kita dalam hal berdoa ini, berdoa kepada Allah ini kita bisa panggil Dia Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Dan ini menunjukkan satu hubungan, ya, satu intimasi yang indah, ya, bahwa antara anak dan Bapa. Ya, sama juga dengan waktu kita dengan Papa kita, ya Bapak kita, ya our Father, ya yang ada di dunia ini ya, kita juga punya satu hubungan yang baik, ya satu intimasi yang baik. Kalau kita ngomong apa saja kan enak dengan Bapa kita, ya. Nah demikian juga kita dengan Bapa, dengan Allah, dengan Tuhan, ya. Dia dikatakan di sini bahwa kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi roh anaknya, roh Kristus, roh Yesus itulah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita juga sama, dia yang waktu itu menjadi manusia. Dan dia, ingat saudara, dia adalah saudara sulung kita. Dia adalah yang sulung. Maka yang sulung ini, dia sudah mengajarkan kepada kita. Ya. Dan roh yang diberikan Allah Bapa itu kepada yang sulung, kepada Yesus, kepada Kristus. Roh itu juga diberikan kepada kita. Maka kita juga sekarang bisa memanggil dia Bapa. Ya makanya Tuhan Yesus kalau berdoa dia katakan selalu Bapa. Ya. Nah ingat dalam doa Bapa kami juga. Ya. Dan Yesus kan mengajarkan anak waktu murid-muridnya bertanya bagaimana
kami harus berdoa. Kalau kamu berdoa, ya beginilah doa. Makanya doa Bapa kami, ya, jangan berdiri-diri dan lain sebagainya. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama adalah, tapi kata waktu panggil Bapa kami yang di surga, nah ini kan menunjukkan bahwa sesuatu intimasi, sesuatu hal hubungan yang indah, ya, love relationship, ya, between believer and God the Father. Jadi saudara, kita mampu untuk bisa mengatakan Allah itu sebagai Bapa. Ya, saudara berdoa pasti, Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Ya. Tuhan, Allahku, Bapakku, ya Abaku, ya, my Father. Ada sesuatu hal yang kalau saya berdoa sendiri aja, ada sesuatu yang menyentuh di hati. Ya. Waktu ketika nyetir mobil aja ya, karena doa ini kan di mana saja bisa kita kan ya nggak mesti harus kita tutup mata terus di anytime ya, setiap saat. Dan waktu kita katakan, Bapa, ada sesuatu ya dari hubungan itu yang mengalir masuk ke dalam hati kita. Ya. Nah, saudara, maka betapa pentingnya ini doa. Dan saudara masih ingat ya, kalau kita seringkali dengar tentunya bahwa seperti yang Dr. Martin Luther katakan, ya, Bapak Reformasi, bahwa orang percaya tanpa doa, dia sebenarnya sudah mati. Jadi kehidupan tanpa doa, kehidupan yang mati secara rohani. Ya, in other words, kalau kita sebagai orang percaya, ya kita berarti harus berdoa supaya kita hidup. Jadi kalau kita berdoa, kita menjadi hidup. Nah, apalagi kalau kita terus berdoa di dalam Roh Kudus, ya kita akan build up, ya. Kita akan building ourselves up. Kita akan membangun terus diri kita. Nah, coba. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita katakan, Bapa. Ya, luar biasa. Ya, terus. Roma ayat 8:26. Demikian juga, roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, saudara, in the same way the Spirit help us. Ya, the Spirit help us. The Spirit, Holy Spirit menolong kita. Di dalam kelemahan kita. Ya, Roh Kudus menolong kita. Dalam kelemahan kita. Kelemahan kita untuk dalam berdoa. We do not know what we ought to pray for. Kita tidak tahu apa yang akan kita doakan. Kita tidak tahu kita mau berdoa apa. Makanya saudara, kalau kita tidak berdoa dalam pimpinan roh, makanya saya sering sekali katakan dari mimbar, kalau saudara tentu masih ingat, jangan menjadi pengemis doa. Apa maksudnya pengemis doa? Yang doa cuma kerjanya minta-minta terus. Jadi berdoa, ya, nggak salah. Saya katakan nggak salah. Kita berdoa memang harus meminta kepada siapa lagi kalau kita ada masalah kita nggak minta dalam doa. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau kita ada dalam pimpinan roh, kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, ya, roh yang sudah diberikan kepada Kristus itu dan roh yang diberikan kepada kita itu ada dalam kita dan kita berdoa dalam pimpinannya, maka kita akan efektif doa kita. Nah ini yang dimaksud. Sehingga apa? Kita akan bisa build ourselves up. Sehingga kita akan bisa membangun diri kita sendiri. Ya, melalui doa ini. Di samping kita membangun diri kita dari dasar iman kita yang paling suci. Ya, yang kedua adalah kita membangun diri dengan melalui doa yang dipimpin oleh roh. Maka dikatakan berdoa dalam Roh Kudus. Maksudnya apa? Doa dalam Roh Kudus. Doa dalam pimpinan roh. Berdoa dalam kehendak roh. Berdoa sesuai dengan apa yang roh itu ingin kita berdoa. Nah itu. Nah kalau sekarang yang saya katakan tadi peminta-peminta ini adalah kalau kita biasanya ini ya. Biasanya ya. Saya tidak katakan saudara ya. Nanti tersinggung lagi. Saudara, karena kita ini kan kadang-kadang suka tersinggung ya. Kadang ngomong yang diambil yang negatifnya aja. Saudara, please, jangan kita belajar untuk tidak melihat yang negatif. Tapi pada umumnya, ya, yang saya tahu, ya, dulu pun juga saya mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya bisa berkata karena saya juga mungkin seperti itu. Ya. Kalau kita ada masalah, waduh, lagi panik kan, orang punya masalah baru panik. Disuruh apa aja mau. Doa, ya sudah doa langsung, Tuhan tolong saya, Tuhan. Nah, ini, ya kan.
salah? Enggak, saya katakan enggak salah. Ya kan? Kepada siapa kita minta tolong? Masa kepada manusia? Kan dikatakan terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Ya, supaya kita mengandalkan Tuhan saja. Tetapi doa dalam pimpinan roh, saya percaya dia akan mengarahkan kita kepada doa yang bagaimana roh itu mau. Yang bagaimana roh itu akan mengajarkan kepada kita. Yang bagaimana roh itu akan menuntun kita. Sehingga doa kita ini berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya saudara kalau kita melihat ke sini, ya berbicara tentang doa. Ya, saya mau coba belokkan sedikit kepada yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Ya, dalam Matius pasal 6 itu. Begini kalau kamu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kata dikuduskan ini kan luas. Ya. Jadi bukan cuma sebagai hafalan aja. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan, berikan kami makanan kami dan lain sebagainya ya kan. Tapi saudara, maksud saya di sini adalah dipermuliakan namamu. Ini dikuduskanlah namamu. Ini sangat luas sekali ya. Jadi namanya kita menguduskan nama Bapa, ini kita harus mempermuliakan Dia. Kita harus mengagung-agungkan Dia. Kita harus menyenangkan hatinya. Ya, to adore Him. Bagaimana kita, Bapa, dikuduskanlah namamu. Tuhan, aku datang sebagai anakmu. Aku menguduskan namamu. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Ini, saudara, ada sesuatu menunjukkan keberadaan kita dan Dia sebagai Bapa kita. Tapi sebagai Allah, tapi Dia adalah Bapa kita. Ya, kita kuduskan namanya, kita senangkan hatinya. Kemudian kita berdoa juga supaya apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Nah, ini kan bicara tentang whatever in the kingdom of God can be happen here. Jadi apa yang ada dalam kerajaan surga, suasana kerajaan itu bisa datang memenuhi kita. Datang memenuhi bumi, bisa datang memenuhi environment yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita bicara kerajaan Allah aja, bukan soal makanan minuman, ya, bukan soal omong kosong, ya, perkataan yang sia-sia, tapi bicara soal kuasa, ya, bicara tentang damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu, ya. Jadi dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu, supaya penuhlah bumi ini dengan damai dan sukacita dan lain sebagainya. Ya. Dan suasana, the environment of the kingdom of God itu memenuhi kita. Sehingga kalau kita penuh dengan damai dan sukacita, ada kuasa Tuhan yang selalu mengarahkan kita, Roh Kudus yang memimpin kita, maka otomatis saudara, kita akan bisa bangkit, kita bisa bangun, kita bisa build ourselves up. Dan ini adalah doa yang harus kita lakukan. Dan doa itu adalah doa yang tadi saya katakan tidak menjadi peminta nanti, belakangan terakhir aja kalau mau minta-minta ya kan. Makanya katakan berikanlah makanan kami secukupnya dan ampunilah segala dosa kami. Tapi yang pertama adalah kita harus bagaimana kita bisa menguduskan nama Tuhan. Dan membawa bagaimana suasana kerajaan itu bisa datang, bisa ada ya, di dunia ini, di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Maka kalau kita berdoa di bawah pimpinan roh akan mengarahkan kita. Nah, sehingga kita tidak tahu apa sebenarnya yang harus kita doakan. Kita tidak tahu, tapi roh itu akan memimpin kita. Roh itu akan menolong kita. Roh itu akan mengajarkan kita. Nah, coba saudara. Kalau saudara sebagai pendoa, ya, tentu saudara akan mengerti apa yang saya maksudkan. Bukankah seringkali waktu kita berdoa, ya, kalau kita sudah punya ya, saya katakan bukan satu kebiasaan ya, tapi menjadi habit ya, kebiasaan. Tetapi menjadi gaya hidup kita dalam doa ini. Menjadikan bukan cuma rutinitas saja, tetapi sesuatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita panggil Bapa, itu ada sesuatu benar-benar yang bisa menyentuh hati. Saya mengalaminya sendiri. Karena saya itu katakan seperti itu. Even ketika kita nyetir mobil saja, waktu kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Itu dari kata-kata yang tulus, yang jujur, ya, yang pure, ya, generous dari hati, yang tulus. Itu bisa netes air mata kita. Karena apa? Kita katakan dengan earnestly kepada Dia itu tadi. Maka itu menyentuh hati Bapa. Sehingga Dia bisa memberikan
damai dan sukacita menetes air mata kita. Saudara, doa yang dipimpin oleh Roh akan mengarahkan kita juga kepada, kita tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi sementara kita berdoa, berhubungan dengan Bapa, tiba-tiba dia ingatkan akan seseorang. Dia ingatkan akan orang yang harus kita doakan. Kadang-kadang kita nggak menyadari hal itu. Saudara, kalau saudara peka dengan suara Roh ini, saudara ingat, ya saudara, yang tadi saya katakan itu, kalau saudara sudah biasa berdoa ini, saudara akan tahu apa yang saya maksud. Sehingga orang-orang yang kita doakan, mereka memang ternyata membutuhkan doa. Ternyata membutuhkan pertolongan. Ketika kita doakan, maka Tuhan tangannya turun mengalir, menolong, menyentuh orang-orang yang kita doakan. Dan itu bisa dibuktikan, saudara. Dan itu doa di bawah pimpinan Roh akan banyak menolong kita, akan banyak mengarahkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang efektif di dalam berdoa, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang egois, tidak menjadi orang-orang yang selfish, yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Ya kan, doanya cuma minta terus, mohon terus. Sekali lagi, nggak salah kita mohon, kita minta, tetapi kita harus mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Makanya katakan berdoalah dalam Roh Kudus di sini. Ya, berdoa di bawah pimpinan, di bawah kehendak, sesuai dengan apa yang Roh itu inginkan kepada kita. Waduh, saudara ingat, Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dan kalau kita mau luaskan lagi, bukankah dia sudah diberikan kepada kita, dan dia menyertai kita, dan dia bersama dengan kita. Nah, Roh ini yang akan, kalau kita, makanya kita harus dengar-dengaran, mau mengikuti keinginan Roh atau keinginan daging. Nah, itu. Tapi pagi hari ini kita percaya, kita sedang belajar, kita sedang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang bagaimanakah kita harus bisa membangun diri, apalagi dalam keadaan dunia seperti sekarang. Ya, ini hari ini saja, ya, hari ini Minggu, ya, saya dengar sudah sekitar 50-an sekarang casesnya. Waduh, cepat sekali. Ya, kemarin 39, bayangkan saudara. Dan sekarang lebih diperketat lagi. Nah, ini akan semakin hari akan semakin banyak, dan ya kita nggak tahu lah. Ya, kita mengalir saja. Ya, kita mau bagaimana? Ya kita berdoa aja. Ya, kita bisa berdoa saja supaya kita iman kita tidak goncang. Makanya kita harus membangun diri di atas dasar iman kita yang paling suci. Ya, dan berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, bicara tentang iman kembali lagi. Bagaimana juga nggak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Ya, karena iman itu datang dari pendengaran akan firman. Jadi kita harus bergelut dengan firman, kita harus menggauli firman, kita harus meneliti firman, kita harus merenungkannya, dan kita harus juga berdoa di dalam Roh Kudus. Luar biasa sekali. Coba kita teruskan lagi. Nah, kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Nah, lagi-lagi saudara. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Dan di sini kita lihat capital letter. Ya, Rohnya adalah huruf besar ya. Berarti Roh Kudus lagi. Berdoa dalam Roh Kudus lagi. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini yang tadi yang saya maksud. Ya, bahwa kita agar kita berdoa dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, setiap saat. And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Nah, saudara, jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, dan di dalam doa kita ini, saudara, kita harus berdoa di dalam Roh. Dan setiap saat, setiap waktu. Jadi, dalam setiap kesempatan yang ada, kita harus berdoa. Dan jangan lupa juga dalam doa kita ini, kita harus menaikkan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Untuk orang-orang kudus. Nah, lagi-lagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya, saya kalau nggak salah minggu lalu sudah katakan bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ini orang-orang yang diampuni. Mereka orang-orang yang ditebus, mereka orang yang dibenarkan, dan mereka orang yang dikuduskan. Nah, sehingga di sini katakan orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Ya kita, orang-orang yang sudah menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita memang masih belum benar, kita masih belum kudus. Tetapi dalam pandangan Bapa, kita ini orang-orang yang kudus karena darah Kristus. Nah ini saudara, sehingga kita layak untuk bisa menjadi pendoa syafaat juga di bawah pimpinan Roh untuk mendoakan teman-teman kita, saudara kita, orang lain yang masih belum menerima keselamatan itu, yang masih membutuhkan pertolongan itu. Saudara, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus ini. Makanya kalau sampai ada dua rasul yang berbicara, dua rasul yang berbeda, ya satu Yudas dan satu adalah Rasul Paulus, berbicara dalam hal yang sama. Ya, berdoanya supaya di dalam Roh dan di dalam pimpinan Roh. Dan ini penting sekali, sangat-sangat penting. Ya, urgent. Ya. Mengapa? Coba dalam 1 Korintus 14 ayat 15, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya. Dan ini saudara, orang-orang di Korintus pada waktu itu rupanya kebablasan mereka berdoa dalam roh, ya, sehingga ya, karena di sini bicara dengan dalam roh, kita juga ada roh manusia kan. Nah, tapi yang dimaksud adalah Roh Kudus ya. Kalau kita memang dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan berdoa dalam roh, ya, dalam karunia roh. Ya. Tapi juga kita punya akal budi, di mana kita juga punya logika, dan mana kita juga bisa berdoa ya dengan akal budi kita. Ya, maka Paulus dikatakan bahwa aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku menyanyi dan memuji dengan rohku, aku juga menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ada balance, ya. Ada balance, sehingga kalau ada orang di samping kita pun juga, ya, mereka juga akan mendengar dan mereka juga akan memuliakan nama Tuhan, dan mereka juga akan dikuatkan ketika kita berdoa ya untuk mendoakan orang lain, atau ya sesuai dengan tuntunan roh itu apa yang sedang kita doakan. Ya seperti saat-saat sekarang ini lagi pandemi begini, saudara, kita juga berdoa untuk orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang menghadapi pandemik ini, orang-orang yang kehilangan saudaranya, orang-orang yang ada banyak hal saudara. Saya sendiri aja dalam 2 minggu ini bersama istri saya tadi pagi itu ngomong-ngomong, waduh, dalam 2 minggu ini kita kehilangan 3 saudara. Ya, 2 minggu lalu kakak istri saya yang paling besar. Ya, 2 hari yang lalu kakak atau koko istri saya yang di atasnya dia sendiri. Ya, saudara, tapi mereka bukan kena pandemik. Ya. Dan satu saudara misan saya. Nah, saudara, inilah hidup ini. Ya. Dan tadi 2 hari yang lalu malamnya masih guyon-guyon ya, masih jogging ya, masih ya berjengkrama. Pagi-pagi ya di meja duduk ya, mungkin lagi mau minum kopi, tahu-tahu klek dipanggil Tuhan. Ya, memangnya nggak sakit nggak apa, tiba-tiba nggak pulang. Tetapi saudara, yang saya maksud adalah kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu keadaan, kita nggak tahu masa, kita nggak tahu waktu kita. Nah, tapi kalau kita tetap membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci, dan juga kita berdoa dalam Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan kuat menghadapi apapun juga. Karena apa? Apapun akan terjadi di dunia ini, kita nggak akan bisa menghindarinya. Dunia tidak akan semakin baik, dunia akan semakin chaos. Bagaimana dengan kita? Tapi kalau kita orang-orang yang bisa membangun diri sendiri, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan. Ya, ingat, 1000 boleh rebah sebelah kiri kita, 10.000 sebelah kanan kita. Kalau Tuhan tidak mau kita rebah, kita nggak akan rebah. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang perlu untuk kita. Ini bagaimana kita tahu? Ya kita dari firman. Karena firman Tuhan. Makanya kalau kita banyak mempelajari, ya, karena iman ini akan datang dari firman. Kita pelajari, kita akan mengerti, ya, mempelajari, merenungkannya dan mengaplikasikannya, sehingga hidup kita benar-benar akan terarah dengan pimpinan Roh yang menyertai kita tadi. Sangat-sangat luar biasa, dan itulah yang harus terjadi dalam hidup kita hari-hari ini dalam keadaan yang semakin sulit ini. Kita teruskan lagi. Ya, kembali lagi kepada Efesus tadi ayat 12. Karena perjuangan kita, ya, for our struggle,
atau for our fight, ya, pertarungan kita, ya, pertandingan kita, perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging. Our fight is not against human being. Bukan dengan ya manusia, bukan dengan human. Tetapi dikatakan di sini melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, it is against the rulers, the authorities and the powers of this dark world. It is against the spiritual forces, see, of evil in the heavenly world. Jadi ada spiritual forces. Sudah kita ngomong forces ini kan pasukan-pasukan ya. Kita ya, apa itu Special Air Force, ya, SAS ya, yang terkenal dari Australia, ya, SAS ya, dari UK juga SAS, Special Air apa itu SAS, Special Air Service. Ini pasukan-pasukan yang terlatih, yang sangat dahsyat ya, untuk melakukan misi-misi. Nah ini lawan kita. Jadi lawan kita bukan bersama kita, bukan darah dan daging, tetapi ada pasukan-pasukan khusus yang sudah terlatih begitu rupa untuk bisa menerkam kita. Ingat, 1 Petrus katakan bahwa berjaga-jagalah. Apa itu? Mawas dirilah. Karena lawanmu, si iblis, sedang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam siapa saja yang siap diterkam. Dia sedang mengelilingi kita. Seperti itu. Dan kita harus berjaga-jaga dan apa? Melalui doa. Melalui apa? Iman. Nah, itu. Nah, jadi coba kita kembali lagi pada doa. Saya ingat, kita ingat bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan kepada seorang, apa itu, perumpamaan tentang janda dan hakim yang zalim itu. Nah, dalam Lukas 19 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Never give up. Dalam hal prayer ini, never give up. Dalam hal berdoa ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah jemu-jemu. Dalam setiap kesempatan yang ada, kita harus terus berdoa. Kita terus harus menaikkan doa-doa kita. Menaikkan permohonan-permohonan kita. Ya, baik kepada apa itu, urusan orang lain, ya, urusan apa itu, menguduskan nama Bapa, mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, ya, dan juga untuk mohon supaya kerajaan itu datang ya di dunia, di bumi, di sekitar kita. Tapi kita juga, saudara, memohon dengan apa yang mungkin menjadi kebutuhan kita tadi, tapi itu kan yang paling belakang ya. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Tidakkah Allah, ayat 7-nya, akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam ini berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah ini dikatakan dalam perumpamaan itu, hakim tadi kan mengatakan, aku tidak takut siapa-siapa. Tapi karena janda ini minta terus datang terus kepadaku tiap hari. Setiap saat dia datang kepadaku, mohon supaya haknya dimenangkan. Daripada aku diganggu terus, lebih baik aku berikan haknya dimenangkan. Nah, maka dikatakan tidakkah Allah juga akan membenarkan orang-orang pilihannya. Nah, kita memang masih belum benar, tapi Allah katakan tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Ayat 8, lalu aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini pertanyaannya, kalau dia datang, adakah iman itu? Halo, coba lihat kanan kiri saudara, keluarga saudara, adakah iman itu? Dalam keadaan sekarang ini, adakah iman itu? Oleh sebab itu saudara, dari sejak minggu lalu dan pagi ini, kita diingatkan melalui firman Tuhan, build yourself up. Building yourself up. Bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Bicara building yourself. Tidak mungkin kita mengandalkan orang lain. Tidak bisa kita bersandar kepada orang lain. Tidak bisa kita, saudara, mengharapkan orang lain. Ini bicara personally.
bicara kepada diri pribadi kita. Kalau kita mau bisa teguh berdiri, kita harus membangun diri sendiri. Membangun bersama dengan firman Allah, bersama membangkitkan iman kita, mendatangkan iman kepada kita, dan berdoa di dalam roh, dalam pimpinannya. Jadi saudara, pagi hari ini, dua hal yang harus kita lakukan. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Therefore, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Kita yang harus membangun. Saudara yang harus membangun. Dalam keadaan lockdown seperti ini, mau kemana kita? Kita hanya ada di rumah. Dan ini kesempatan yang baik bagi kita. Untuk kita membangun diri kita masing-masing. Bagi hari ini kiranya firman Tuhan menjadikan satu panduan bagi kita bersama. Saya dan istri saya juga cuma berdua di rumah. Jadi saya katakan kita bangun diri kita. Saya ajak berdoa bersama-sama, kita gandengan tangan. Yuk kita berdoa. Kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Kita build ourselves up. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan telah memilih saudara. Dan kiranya apa yang menjadi rencana Tuhan, jadilah dalam hidup saudara semua. Kita tundukkan mata. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga. Kami layak memanggil Engkau Bapa. Karena Roh-Mu sudah Engkau berikan kepada kami. Marilah Roh Kudus pimpinlah setiap kami anak-anak-Mu di mana saja yang saat ini ada bersama-sama di dalam mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, Parakletos, Roh Kudus yang Kau kirimkan dalam kami adalah roh yang hidup. Roh yang membangkitkan kuasa dalam hidup kami. Roh yang akan mengarahkan kami untuk berjalan bersama-Mu. Ya Bapa. Oleh sebab itu, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Dalam keadaan apapun juga. Kalau ada yang letih lesu. Kalau ada yang lagi bingung, ada khawatir, ada ketakutan mungkin. Atau yang sedang kehilangan pekerjaan. Atau yang usahanya sedang mengalami penurunan. Atau kebangkrutan mungkin dan lain sebagainya. Tapi biarlah pada pagi hari ini, Tuhan inilah kesempatan bagi kami. Di mana kami bisa membenahi diri pribadi kami masing-masing. Melalui firman-Mu, melalui iman yang paling suci. Dan berdoa di dalam Roh Kudus. Dan Tuhan, kami mau pada pagi hari ini menyerahkan hidup kami. Hamba berdoa, menyerahkan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan hamba berdoa juga untuk di Indonesia. Yang saat ini juga mengalami masa-masa yang sulit Tuhan. Dengan terjadinya pandemik ini Tuhan. Marilah Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan pada mereka yang susah, yang sedih, yang ditinggalkan. Dan yang mengalami banyak masalah dengan adanya lockdown ini. Juga pada saudara kami yang ada di Sydney juga ya Tuhan, tidak terkecuali. Biarlah kami semua ada selalu dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Dan kami percaya berkat datang dari Tuhan. Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan kuatkan seluruh anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat, para orang-orang yang ikut terlibat di dalam Tuhan. Saling tolong menolong, saling support mensupport. Untuk Tuhan terjadinya musibah yang terjadi ini bisa diatasi bersama-sama. Dan kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi rencana Abah, Bapak, menjadi rencana di dalam hidup kita masing-masing. Dan semua janjinya itu diberikan kepada kita semua. Dan terimalah itu sebagai ucapan syukur kepada Allah Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus yang terus akan memberikan damai sejahtera, kasih setianya, sukacitanya, dan juga anugerahnya kepada kita semua. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, mengajar kita, menolong kita, mempersatukan kita dan melindungi kita. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua.
Terpuji-pujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalian yang ada di rumah masing-masing, terimalah, diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah dalam setiap usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ku memujimu selama hidupku. Tak akan pernah kau meninggalkan